warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 ayat At-Taubah, masih ayat ke-74 ya, cuma di bagian tengah sampai akhir. Kalau kemarin kan sampai lam yanalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Fa iyyatubu yaku khairal lahum wa iyyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Wa ma naqamu, dan mereka tidak mencela, mereka tidak mengkritik, tidak mengkritisi, illa melainkan an aghnahumullah wa rasuluh, melainkan setelah Allah memberikan kepada mereka, Allah dan Rasulnya ya, melainkan setelah Allah setelah memberikan kepada mereka kecukupan, Allah dan Rasulnya. Itu kalau menurut anunya. Tapi kalau bahasa Indonesianya, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kecukupan pada mereka. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Fa iyatubu yaku khairal lahum. Maka jika mereka bertobat, tobat itu baik atau lebih baik untuk mereka. Tapi sebaliknya, wa iyyatawallaw, jika mereka tidak bertobat, tetap pada pendiriannya, ya, mencela, yu'adzibhum, maka menyiksa kepada mereka Allah menyiksa mereka, adzaban, dengan azab, aliman, yang pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, wama, dan tidak ada, lahum, bagi mereka, fil ardi, di bumi, min waliyin, dari wali. Wali itu pembantu, ya, pembantu yang menolong dalam kesulitan. Wala nasir, dan penolong. Jadi wali itu ngerewangi, nasir itu membela, masih gitu, menolong untuk membela, itu nasir. Ahli tafsir tentang ayat ini, qala Syangkiti, berkata Imam Syangkiti, sarraha fi hadhil ayatil karimah anna munafiqina ma wajadu syai'an yanqimunahu. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik tidak menemukan sesuatu yang patut dikritik pada Rasulullah dan kaum mukminin. Ya, tidak ada bahan yang patut dikritik. Ya'ibunahu wa yantaqidunahu, artinya mereka mengaibkan, mereka mengkritisi, illa annallaha tafaddala alaihim, kecuali Allah memberikan anugerah pada mereka.
Siapa yang diberi anugerah? Kaum mukminin. Jadi ketika Rasulullah dan sahabat mendapat kenyamanan, malah dikritik sama mereka. Kan seharusnya mengkritik itu terjadi kalau ada kesalahan. Ini mah bukan. Ini karena orang Islam lagi enak. Orang Islam lagi nyaman. Dikritik sama mereka. Jadi kalau orang nggak suka pada orang suka, apa hukumnya? Iri sebenarnya. Ya kan? Kalau kritik kan boleh-boleh saja kalau salah. Ini mah justru orang Rasulullah dan orang beriman lagi nyaman dikritik. Nah, kita kan juga pernah kan dikritikkan gara-gara rapat di Mangku Putra betul. Ya. Sarikuri apa orang Mangku Putra? Enggak pantas katanya DKM begini. Pernah tuh. Fa'aghnahum bima futiha ala nabihi. Maka Allah memberikan anugerah karena futuh. Ya. Penaklukan demi penaklukan. Perluasan, expand. Nah, ketika expand kan kita semakin kaya. Minal khair wal barakah, yaitu kebajikan dan berkah yang melimpah. Ketika berkah dan melimpah dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin, mereka mengkritisi. Wal makna annahu la yujad syai'un yuhtamal ayyu'aba aw yantaqimu biwajhi minal wujuh. Artinya tidak ada sesuatu ya yang pantas dijadikan aib atau celak tuh terhadap kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Kalau dalam surat Al-Buruj ya ada ayatnya begini yang suka kita sering dengar. Wa ma naqamu, dan mereka tidak mencela minhum kepada orang mukminin illa ayyuminu, kecuali mereka beriman. Tuh, keberimanannya itu yang dicela. Padahal keimanan itu kan bagus, tapi dicela. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Surat Al-Buruj. Nah, kalau di ayat ini, di ayat yang lain surat ke-22. Ya, ada lagi bentuk celaan di surat ke-22 Al-Hajj ayat 40. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Mereka tidak mengkritik kami kecuali karena kami beriman. Kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Ya, kita lihat saja Fir'aun juga begitu kan. Fir'aun mendapati tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa. Ketika tanding, ya, mereka kemudian sadar bahwa mukjizat Nabi Musa itu benar, bukan sihir. Maka mereka menyatakan diri beriman. Fir'aun marah. Ya, amantum qabla an adzana lakum. Berani-beraninya kamu beriman sebelum aku izinkan. La uqatti'anna aydiyakum. Aku akan aku potong. Ya. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Tuh. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in, dan aku akan salib kalian. Lalu tukang sihir Fir'aun menjawab, faqdi ma anta qadi. Silahkan. Mudah-mudahan eksekusi engkau kepada kami itu menjadi penebus dosa-dosa kami. Sadar ya tukang sihir Fir'aun. Nah, tapi dicela oleh Fir'aun. Begitu juga yang lain-lainnya. Wan ya nadhiru dzalika min kalamil Arab qauluna bighatun dzibyan wa ma'ala fihim ghaira an nasufihina falau la min qural kataib. Jadi orang Islam makmur
ya, itu dikritik. Mereka nggak senang. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Ibnu Asyur, wa innama aghnahumullahu wa rasuluhu bima jalabahu hululan nabi wasalam bainahum min asbabi rizki bi kathra amalil muhajirina wa bi wafatil mughnaim fil ghazawat. Sesungguhnya Allah memberi kecukupan kepada Rasulnya itu karena banyak penaklukan. Dengan banyak penaklukan, otomatis banyak ghanimah. Ya, ketika umat Islam, Rasulullah dan sahabatnya makmur, nah itulah beberapa orang mengkritik. Ya, mengkritiknya boleh jadi mereka merasa bagian yang diberikan nggak adil. Itu yang mereka kritik. Wa bil amnil ladzi adkhalahul Islam fihim, dan karena keamanan gara-gara orang-orang pada muslim. Idz ja'alal mu'minin ikhwah, karena orang mukmin menjadi bersaudara. Ya, fantafatid daghain bainahum wasarat, sehingga tidak ada lagi penyakit hati. Jumlah pengikut Rasulullah makin membesar. Ini yang membuat orang-orang yang benci itu mengkritik. Waqad kanal Aus wal Khazraj kabar Islam a'daan. Suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, ya, dua suku besar, itu dulu bermusuhan turun-temurun. Kalau di Jakarta tuh Matraman sama Galur tuh. Berantem mulu, tawuran mulu. Turun-temurun, ya. Jadi sudah puluhan tahun tuh dari zaman kemerdekaan kan. Musuh bebuyutan. Tapi setelah Islam datang, mereka damai. Wa kanat bainahum hurubun tafanau fiha qubail hijrah. Dan mereka, ya, ada perang yang bebuyutan tuh, berturut-turut, ya, beberapa generasi sebelum hijrah. Tuh. Ya, hurub antaranya hurub Bu'ats wal Fadl. Perang Bu'ats pernah terjadi. Wa utifar Rasul alaihi ismul jalala fi fi'il aghna li anau sababudz zahir al mubashir. Kenapa di sini kecukupan itu dinisbatkan pada Rasulullah? Nah, di sini kan illa an aghnahumullah wa rasuluh. Kenapa ada kata-kata Rasul? Padahal yang memberi kecukupan kan Allah. Ya, walaupun Allah yang memberi kecukupan, tapi kasat mata ya Rasulullah. Sama dengan beginilah. Walaupun Allah yang memberi petunjuk pada kita, tapi Anda nggak bisa lepas dari guru. Kan kita tidak kenal Allah langsung. Kita taunya kan orang dengan orang. Ya. Nah, Rasulullah ini guru besar kita. Kita tahu Allah melarang, Allah menyuruh dari beliau. Jadi terasa aneh kalau ada orang yang menolak hadis. Ya, ada namanya itu ingkarul hadis, ingkar sunnah. Itu ada gerakan namanya ingkar sunnah. Jadi dia mau menjalankan Islam dengan ayat saja. Jadi menolak hadis. Karena hadis itu tidak bisa dipercaya katanya. Lah yang kalau ngomong begitu ngerti hadis sih mending, nggak ngerti tapi ngomong. Saya pernah ketemu itu, ya, kiai yang begitu sampai gebrak meja. Nah, saya akalin. Kata saya, Abah, kalau ada keluarga, seseorang istrinya melahirkan, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah? Kita syukur pada Allah, sudah dikaruniai anak bagaimana? Oh, itu akikah katanya. Kan saya tahu akikah tidak ada dalam Quran. Saya tahu, hanya ada dalam hadis. Oh, begitu ya, Abah. Jadi harus akikah? Iya, akikah. Kalau laki-laki 2, nah, masuk jebakan saya. Masuk trap. Kalau perempuan 1. Coba Abah tolong beritahu saya mana ayatnya. Kelabakan dia.
Nah, masuk jebakan saya. Nah, inilah orang yang tidak belajar, ya, tapi ngajarin orang itu, jadi sesat. Banyak yang memberitahu saya, beliau ini, ya, saya nggak beritahu namanya. Beliau ini alirannya Isa Bugis. Jadi aliran Isa Bugis. Aliran Isa Bugis berasal dari Makassar sana. Yang tidak atau mengingkari hadis. Sholat rawatib tidak ada bagi dia. Karena itu dasarnya hadis, tidak ada dalam Quran. Maunya dalam Quran saja. Dia nggak ngerti, rokaat pun tidak ada dalam Quran. 17 rokaat. Nggak ngerti. Ya, kita maafkan saja. Jadi, karena ketidaktahuannya, dia menolak. Kita lanjut. Menurut Sa'di, wal halu anna wa manaqamu wa abu min Rasulillah illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadli. Mereka tidak mencela, melainkan justru setelah Allah memberi kecukupan. Justru setelah orang Islam itu nyaman. Bada angkanu fuqara mu'awwazin. Setelah mereka fakir. Jadi awal-awal kita kan pernah dengar kalau Rasulullah mau mimpin sholat jenazah, beliau selalu tanya, jenazah ini ada utang nggak? Kalau dijawab ada, Rasulullah ngeloyor, pergi. Nggak mau ngimamin. Itu tidak permanen, nggak selalu begitu. Itu di awal-awal Islam. Tapi setelah Islam kaya, respon beliau berbeda. Ini yang meninggal nih ada utangnya nggak? Ada ya Rasulullah, saya yang nanggung. Nah itu. Ya, jadi keadaannya berubah. Namanya itu di amandemen, yang dulu di amandemen. Biar saya yang nanggung. Nah, nanti kalau saudara ada urusan dengan orang ini, berurusan dengan saya. Jadi diambil dari Baitul Mal. Jadi ketika orang Islam sudah kaya, nah itu, ya, orang yang utang pun dicukupi. Nah, sebab bagian dari surat 9 ayat 60, yaitu posting dari zakat ghorimin. Ya kan? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub wal qulubuhum. Tuh. Wal ghorimina wa fi sabilillah. Dan ghorim, orang yang punya utang, ditutup lewat zakat. Wa hadza min ajabil asya, kata Imam Sa'di, ini aneh sekali. Mereka mengkritik bukan kesalahan, tapi justru mengkritik kebenaran. Gak ada yang salah pada diri Rasulullah, ya. Tidak ada yang salah pada diri kaum muslimin, tapi dikritik. Berarti ini timbul dari penyakit hati, nggak normal orang waras. Ayastahinu biman kana sababin ikhraj minaz zulumati ilan nur. Mereka menghina orang-orang yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju terang. Orang yang nyelamatin malah dikritik. Wa mughniyan lahum ba'dal faqr, dan memberi kecukupan, ya, pada orang miskin. Mereka suka membantu, yang bantu itu dikritik. Kan aneh itu. Wa hal haqqu alaihim illa ayyu'adzimu. Seharusnya mereka memuliakannya, ya. Wa yujilluhu, dan mengagungkannya. Fasna da'i ad-dini wa da'il marwah al-insaniyah. Maka pada diri Rasulullah bersatu, ya. Apa sih bunyinya? Ajakan agama dan ajakan marwah. Marwah dia. Marwah itu apa? Muru'ah, ya. Muru'ah, jadi gengsi. Summa aradu alaihim taubat. Maka Allah kemudian menyarankan mereka tobat. Fa iyatubu yaku khairal lahum. Jika mereka bertobat, maka tobat itu terbaik buat mereka. Jadi mereka tetap diminta untuk tobat.
karena mereka ada di barisan umat Islam. Ya. Li'anna taubata aslun li sa'adatid dunya wal akhirah, karena tobat adalah pokok, ya, pokok atau pondasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau disuruh taubat nggak mau, wa iyatawallau, jika mereka berpaling, anit taubati wal inabah, jauh dari taubat, yu'adzibhumullah, maka Allah akan mengadab mereka. Adzaban aliman, dengan azab yang pedih, fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat. Bagaimana mereka diazab oleh Allah di dunia? Ya di blok, ya, oleh kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah tidak begitu menanggapi mereka. Hak-hak mereka dikurangi. Bima yanaluhum minal hammi wal gham wal ahzan an nusratillah lidini wa izazi nabihi wa adami husulihim ala matlubihim wa fil akhirah adzabus sa'ir. Karena maksud mereka tidak tercapai. Ketika Rasulullah tahu dia berkhianat, maka hak-hak dikurangi, hak sosialnya. Ya, beberapa orang menghindar, tidak mau berjual beli. Ini di zaman Rasulullah, kan yang rugi mereka sendiri. Wa malahum fil ardi min waliyin, maka tidak ada bagi mereka wali yatawalla umurahum, yang ngurusi urusan mereka. Wa yahsulu lahum matlub, dan mencapai keinginan mereka. Wala nasir, dan tidak pula nasir. Dari nasir itu untuk menolak musibah. Ya, kalau wali mendatangkan nikmat. Ya. Jadi wali, apa bedanya wali dan nasir? Kalau nasir itu menolak musibah, menolak yang enggak enak, berarti membela. Ya, kalau wali memberikan keuntungan, menolong. Nasir, wali. Tapi kalau nasir, penolong dari hal yang tidak nyaman. Kalau ada yang mau nyakitin, dia datang sebagai nasir. Kalau dia susah, maka yang datang itu namanya wali, diurusin tuh. Yadfa'u anhu min an makruh. Jadi nasir itu sesuatu yang tidak disuka. Ya, ada hal yang tidak disuka lalu ditolak, itu namanya nasir. Kalau wali, ya, menolong untuk meraih keberhasilan. Wa idzan qata'u min wilayatillah fa thamma asnafu syarr wal khusran. Karena mereka memutuskan diri, tidak lagi mau bersama kaum muslimin, maka otomatis wali dan nasir tidak mereka dapati. Ya, yang ngasih nggak ada, yang nolak nggak ada. Fa iyatubu ya khairal lahum, qala Muhammad Rashid Ridho. Giliran Muhammad Rashid Ridho mengatakan fa iyatubu minan nifaq, apabila mereka tobat dari nifak, dari kemunafikan, dari sikap hipokrit, dari sikap double standar. Ya, yang kita lihat hari ini diperlihatkan oleh bangsa yang menamakan diri adik kuasa. Ya, dengan liciknya dia menyatakan gencatan senjata, begitu dipatuhi malah dibombardir. Tuh. Bukan orang lain yang menolak, akhirnya bangsanya sendiri. Tuh. Nah, itu menghadapi pemakzulan. Itulah Allah punya kuasa, ya. Wa ma yasduru anhu min masawil aqwali wa afal, dan apa-apa yang timbul dari perbuatan dan ucapan yang buruk, yakun dzalika matab khairal lahum. Nah, taubat itu lebih baik buat mereka. Kama yadulu alimu qawl fil jumlah tsaniyah. Singkatnya, kaum muslimin dulunya kondisinya kurang menyenangkan. Ya, sehingga berteman dengan orang yang kurang menyenangkan, ini dianggapnya musibah. Di periode pertama orang Islam masih perjuangan tuh, masih susah, sehingga mereka merasa berteman dengan orang susah jadi susah. Lama-lama tercapai tuh, orang Islam meningkat jadi kaya. Nah, mereka kan nyesel akhirnya. Ya. Wa iyatawalau wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir, dan tidak ada bagi mereka penolong, ya,
pembantu dan penolong. Wa malahum fil ardi kulliha adna waliyin, bahkan wali yang terendah tidak ada yang mau membantu sama sekali. Ya. Jadi untuk memberi tidak ada yang memberi, yang beli pada nggak ada, karena sudah mengecewakan banyak orang. Jadi orang-orang menghindari transaksi dengan orang-orang seperti ini. Yang rugi kan mereka sendiri. Wala'at afanasirin yang suruhum wa yudafi'an, dan tidak ada yang membela. Li'anna man khadzalahullah wa adhana bil harbin minhu la yaqtiru ahadun an yujirahu minhu. Karena orang yang dihinakan Allah tidak akan ada yang menolongnya. Wa amma nahiyatul asbab ad-dunyawiyah fa abwabuha qad ughliqat fi wujuhim. Adapun urusan duniawi sudah ditutup. Nah, orang-orang menghindar. Ya, mengembargo, memblok dia. Ya, mungkin kalau sekarang urusan WA-nya ditutup. Nah, contohnya gitu kan. Aplikasinya pada keluarlah dari keanggotaan dia. Fa inna Allah Ta'ala hasara wilayatal ukhuwah wa wilayatul nusra fil mu'minin. Karena Allah membatasi ukhuwah pada kaum muslimin. Orang beriman dengan orang beriman akan ada ukhuwah, sehingga saling membantu. Makanya ini kata Imam Ghazali, implikasinya adalah ya, kita dalam bergaul sehari-hari juga mengutamakan orang yang beriman. Kalau berjual beli, sepanjang ada pilihan, kita bisa mendapatkan benda yang sama dari orang yang beriman dan tidak beriman. Kita milih yang beriman. Ya, tapi kalau kita nggak ada lagi, karena kita tidak semua segmen kita kuasai, ya, contohnya toko emas yang jual emas rata-rata bukan muslim, ya nggak ada cara lagi. Ya, HP ada sebagian, tapi yang dijual oleh orang Islam yang kualitasnya rendah, yang bagus-bagus mereka. Dan kadang-kadang meragukan kita bertransaksi dengan sesama, karena pertama dia ngontrak. Nanti kalau terjadi apa-apa pada benda yang kita sudah beli, komplainnya kebetulan kontrakannya habis, orangnya pergi, waduh susah. Ya, antara lain begitu. Wa ulu arhamihim li'anal Islam qad abtala asabiyatal ansab, karena Islam telah membatalkan hubungan biologis. Dalam Islam itu lebih diutamakan hubungan beragama daripada biologis, ya. Wala minal ghoraba bima kana yakun minal arab milal jiwar halaf faqad qadal Islam ala jahiliyah wa jiwariha. Nah, begitu juga koalisi yang pernah terjadi kepada yang bukan muslim ketika Islam datang, itu semua diputus. Wala min ahli kitab adam in fa ina ahlafahum minhum qad qada alaihim fil hijazi bil qatl wal jala. Karena hubungan dengan mereka, ya, sudah dihabiskan, sudah diputus dengan dibunuh dan diusir. Nah, orang-orang begini terus-menerus nggak berubah, ya, di titik tertentu oleh Rasulullah diusir dari Madinah. Karena setiap ada dia selalu timbul huru hara. Tuh, kalau bahasa kita sengguni katanya. Tapi kadang-kadang mengalamatkan sengguni seenak sendiri aja. Pokoknya yang berlawanan sengguni. Ya kan? Nah, ini kita tidak boleh, ya. Wala sabila lahum ila ghairi fi syasil amsar. Jadi karena mereka diblok, ketemu orang nggak begitu senyum dengan dia, kan lama-lama dia susah sendiri tuh. Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang berkeluarga dengan dia, dan begitu seterusnya urusan transaksi muamalat, tidak mau berkeluarga. Ketika dia tuh, anaknya itu jangan, dia nggak mau, kan itu kan susah sendiri nanti. Ala anna Allah Ta'ala wa'adal mu'minin bimilqa Kaisar wa Kisra wa hakadha kana wa sadaqa ma akhbara. Karena mereka memandang apa yang dicita-citakan umat Islam itu tidak mungkin berhasil. Terlalu angan-angan, mereka beranggapannya gitu, mimpi. Karena
Nabi memberikan isyarat akan menguasai Kisra. Ya. Menguasai Persia dan Romawi, dua negara adidaya di zaman Rasulullah, itu diberi isyarat oleh Rasulullah akan kita kuasai. Sementara ngurus sahabatnya masih morat-marit, jumlahnya masih terbatas, sudah bercita-cita begitu. Kayaknya ngawag, mimpi, orang ngandel. Nah itu makanya mereka sikapnya begitu, mendua. Ya kan? Mereka sikap mendua itu kan mencaci kita saat kita rendah. Tapi saat kita punya bargaining yang tinggi, mereka nggak berani. Contohnya begini, kita benar kalau miskin dicacat mulu. Kita nggak punya kekuasaan, nggak punya kekayaan. Benar, kitanya benar, pasti dicela. Ya, tapi ketika kita kaya, kita kuasa, meskipun kita nggak benar, orang nggak berani nyela. Nah, itu juga terjadi zaman Rasulullah. Nah, Rasulullah dan sahabatnya benar, tapi di periode pertama mereka susah karena perjuangan. Itulah mendapat celaan-celaan. Tapi lama-lama mereka makmur. Nah, ini kan orang yang dulu sudah kelihatan sifatnya, ya, dikeluarkan dari barisan, nyesel dia. Nah, itulah tafsir ayat ini. Kita beralih ke fatwa-fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa berikutnya. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuz li muslim ay yatazawwaj bi fatatin min ahli kitab? Bolehkah seorang muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab? Ya. Yang dimaksud perempuan ahlul kitab ini adalah perempuan Yahudi dan Nasrani. Boleh enggak kita, kalau di Indonesia Yahudi belum resmi ya, berarti kita boleh enggak nikah dengan orang Kristen? Istilah Kristen dibedakan dengan Katolik ya, kalau di Indonesia, karena dirjennya berbeda. Jadi kalau Katolik yang kiblatnya ke Roma, ke Itali, yang tandanya kalau pakai salib nggak ada jasad Nabi Isanya, ya nggak ada anunya, dia palang aja begitu. Salah dik, Katolik yang ada, salah saya terbalik, yang ada jasadnya lagi disalib tuh. Kalau ada orang mengenakan itu, nah itu berarti dia Katolik. Di atasnya ada tulisan INRI. Tapi sebaliknya kalau nggak ada, jasadnya nggak ada, cuma palang doang, itu namanya Kristen. Nah Kristen ini dibagi-bagi lagi, sektenya banyak benar. Mereka telah berselisih sedemikian rupa, tajam, sehingga mereka berkeyakinan ibadah bukan di gerejanya tidak sah. Maksudnya begini, orang Katolik berkeyakinan kalau ibadah di gereja Kristen yang bukan Katolik nih, jadi dibedakan Kristen dan Katolik ya. Tapi ada titik persamaannya, nabinya sama, tuh, kitabnya sama, tapi pendapatnya berbeda. Nah, mereka beranggapan orang Katolik beribadat namanya ritual ya, kebaktian, bukan ibadah, kebaktian di gereja Kristen tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Kristen itu bagi-bagi lagi. Ada Pantekosta, ada Advent. Mereka sama pendapatnya begitu. Ya, kalau orang Islam, insya Allah masih terjaga. Kecuali si petoak itu yang masjidnya hijau. Nah, itu. Si Fulan itu yang masjidnya hijau. Nah, ya kan? Nah, mereka merasa memakmum di belakang orang tidak sah, maunya jadi imam mulu. Kalau masjidnya didatangi orang dipel, tuh orang itu udah pergi dipel, tuh bekas tepaknya tuh, apa yang sudah ditempeli tubuh yang bukan member dianggapnya najis. Nah, ini keliru. Penafsirannya keliru. Tapi itu adalah cara lain untuk menumbuhkan sikap eksklusif sebenarnya.
Hampir semua organisasi saya melihat begitu. Jarang ada yang toleran menerima semua orang. Semua orang ngaku benar, singkatnya. Nah, untuk untuk menutup membernya keluar dari grup dia. Untuk nambah, dia caranya begitu. Ada yang mengkafirkan orang. Pokoknya yang bukan guru, bukan teman kafir. Nah, ada yang begitu. Ada bahasa lain lebih murah. Yang bukan seguru, bukan seteman, bukan sunnah. Begitu. Cara-caranya macam-macam lah. Nah, kita sekarang bertanya, ini ada yang nanya, boleh enggak kita menikah dengan perempuan kitabiah? Ya, kalau secara luas, Yahudi dan Nasrani, kalau bahasa kita. Nasrani itu pokoknya yang nabinya Isa. Yahudi yang nabinya Musa. Di Surabaya saya pernah melihat tempat ibadahnya orang Yahudi, namanya sinagog. Anda kan belum pernah kan ada plang di depan tempat ibadah sinagog gitu. Anda kan nggak pernah, adanya gereja kan, karena belum resmi. Tapi mungkin saja lama-lama bisa diresmikan. Wong sekarang aja mulai ngomong Israel harus diakui, kata gitu kan. Mulai dari situ terus itu. Ya, di zaman presiden yang kemarin Konghucu nggak masuk, sekarang masuk. Tapi Konghucu masuk sih nggak begitu gawat. Nggak begitu gawat karena Konghucu nggak ada ceritanya pernah nyerang orang Islam. Iya, kalau Konghucu mah, kalau Buddha di negara lain ya, ketika mereka mayoritas, contohnya Myanmar, ya kan? Kenapa di Indonesia ini mereka nggak nyerang kita? Maksudnya di akar rumput? Karena ada sejarah. Itu mereka membaca sejarah. Di tiap-tiap gerakan Wali Songo pasti di ujungnya itu ada kelenteng. Anda lihat ya di Banten tuh, ada kelenteng. Di Semarang ada kelenteng. Jadi mereka dulunya bersahabat. Artinya sebelum orang-orang ini Muslim, dulunya Buddha. Setelah mereka Muslim, orang tuanya diberi tempat. Tuh. Nggak diserang, sehingga orang Buddha menganggap kehadiran orang Islam itu sebagai teman. Justru mereka nggak senang sama orang Kristen, orang Buddha nih. Jadi kalau anaknya menjadi Kristen dibanding dengan Islam, dia lebih memilih Islam. Orang Buddha yang taat ya, daripada nyebrang ke Kristen lebih baik nyebrang ke Islam, karena mereka sejarahnya yang lebih ekstrim lagi. Anda bisa lihat di Semarang tuh, namanya Sampokong, ya, kelenteng Sampokong. Saya pernah masuk sana, itu dibangun patung setinggi masjid ini. Patung siapa? Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu udah Muslim, dijadiin patung. Mereka juga tahu. Ini yang bikin patung juga tahu. Nah, ketika kita masuk ke ruang dalam, mereka mengakui keberadaan orang Buddha itu atas restu orang Islam. Di belakangnya ada tulisannya, kaligrafinya. Jadi dulu haji siapa? Dengan Laksamana Cheng Ho itu bergerak ya, membawa agama Islam. Dia tahu. Sehingga kita bersahabat, ada salamannya dengan penjaga kuil, penjaga kelenteng, ada tuh. Wihara. Nah, inilah yang terjadi sehingga mereka bersahabat. Kita kembali ke sini. Lalu boleh tidak? Kalau boleh, syarat-syaratnya apa? Itu yang ditanyakan. Syekh Utsaimin menjawab, na'am yajuzul muslim ayatazaw bimra'atin min ahli kitab. Boleh kita menikahi mereka. Ini berdasarkan ayat ya. Jangan berdasarkan emosi. Jangan berdasarkan pilihan, wah jangan dong, jangan. Ini berdasarkan dalil. Dalam surat 5 ayat 5 Allah berfirman, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan yang enak-enak untuk kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum.
makanan ahlul kitab halal untukmu. Wa ta'amukum hillul lahum, makanan mereka, makananmu halal untuk mereka, makanan mereka halal untukmu. Begitu juga wal musanatu minal mu'minina wal mu'minat wal musanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan baik-baik dari kaum mukminin dan perempuan baik-baik dari utul kitab. Tuh, di sini ada ayatnya. Ya, kita boleh peristri. Cuma kalau di Indonesia, ya, petugas-petugas kita tidak akan bersedia. Sebab kita tidak mengakui pernikahan beda agama di Indonesia. Sehingga orang-orang yang memaksakan diri, ya, menghalalkan atau mensahkan perbedaan agama biasanya di luar negeri. Di Indonesia tidak akan mau. Jadi muslim, ya, walaupun pura-pura saja. Walaupun pura-pura saja. Contohnya dia pura-pura masuk Islam. Ya, naib baru mau. Tapi kalau KTP-nya berbeda, dia nggak mau, harus diproses dulu. Itulah kesepakatannya, ya. Nggak tahu di daerah timur, ya, kalau di daerah kita begitu. Wa syurut allati yajibu an tatafarra fi nikahil muslim fi kitabiyah ya syurut allati yajibu an tatafarra fi nikahil muslim muslimah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita menikah dengan perempuan muslim. Jadi artinya mereka harus menikah secara Islam. Pernikahannya, ya, ada saya nikahkan angkah tukar, harus begitu. Tidak boleh orang Islam menikahi orang Kristen di gereja, tidak boleh. Yang dimaksud di sini boleh adalah menikah di depan pencatat, ya. Pokoknya secara secara Islam nikahnya itu baru boleh. Walaupun di Indonesia ini cukup riskan. Ya, karena negara memandang semua agama sama, sehingga kalau di kemudian hari mereka memberontak, biasanya kita yang sering kalah. Kita yang sering kalah. Tapi saya pernah mendapati ada yang menang. Ya, yaitu teman istri saya lah. Teman-temannya nggak tahu bahwa dia sudah muslim. Teman-temannya nggak tahu. Sampai tahunya dia sudah muslim itu ketika dia wafat. Ketika dia wafat, ternyata yang datang istrinya berjilbab dan 2 anak putrinya berjilbab juga. Tuh, ini siapa? Saya istri sama anaknya. Emang ini muslim? Muslim. Temannya bahkan nggak tahu. Nah, maka disitulah diungkap sejarahnya. Jadi dia menikah muslim, beberapa tahun pertama itu baik-baik saja. Nah, inilah taktik mereka. Menikahnya secara Islam, nanti kalau udah punya anak kan orang kerok tuh. Nah, mulai memperlihatkan kedoknya. Ya, kebanyakan cara yang digunakan di Indonesia begitu, lewat keluarga. Yaqulu sa'il, ada yang bertanya lagi, mahiyat tariqatul musla li ayyusira rajul zauja ibtian an batil. Ada yang bertanya lagi, bolehkah kita poligami tanpa seizin istri? Nah, uridu an tatazawabi zawjati tsaniyah fal yajuzu li an fil khafa wala ukhbira zawjati. Boleh enggak saya menikah lagi tanpa seizin istri dan bahkan tidak diberitahu istrinya? Boleh enggak? Secara hukum, ya, secara hukum Islam nih. Jawabannya ya juzu an tatajawaz. Boleh. Jadi izin itu tidak ada hukumnya. Dalam hukum Islam, izin tidak diperlukan. Izin tidak diperlukan. Tapi Anda harus siap di sel. Tuh. Ini saya sudah. Ini undang-undang di Indonesia. Nah, bagaimana? Poligami tanpa izin dan pengadilan, tanpa izin istri dan pengadilan di Indonesia adalah pelanggaran hukum. Ya, diatur dalam pasal 279 KUHP. Ini menurut sipil, ya. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
Pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau ilegal di mata negara, meskipun sah secara agama. Tuh. Jadi pernikahannya bisa dibatalkan oleh hukum, tapi kalau Anda boleh saya beritahu begini, sebenarnya ini perkara yang mudah dihindari, ya, tidak disahkan oleh negara, dipisahkan itu, ya. Kita ketemu lagi rujuk, kan pengadilan nggak tahu, kan udah dibatalin nih, batal, ya udah kita tanda tangani. Tapi kita datang lagi ke sana, saya rujuk. Iya, kita nggak beritahu pengadilan, susah di Indonesia. Maka kalau kita mau menghindar, mah bisa aja. Cuman itu biasanya terjadi, biasanya keluarganya jadi berantakan persoalannya. Itu yang Anda harus pikirkan. Jadi berantakan. Nanti masa tuanya keluarga itu nggak mau ngaku, itu aja. Ya kalau udah siap segala risiko ya silakan. Masa tuanya, ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita sudah tidak punya uang, kan biasanya kita membutuhkan pengayoman, ya, dari keluarga kan, yang memperhatikan kesehatan kita. Kalau diberi umur panjang. Tuh. Biasanya yang saya suka lihat itu keluarga sananya nggak mau. Keluarga yang pertama tuh nggak mau. Tapi itu nggak semua. Ada yang akur-akur saja. Akur, saling menolong. Nah, seperti yang kemarin teman kita wafat kan 2 juga. Tapi mereka akur. Rumahnya adep-adepan, saling berkunjung. Yang satu potong bawang merah, satu potong bawang putih gitu. Ya tergantung ilmunya, tergantung orangnya. Ya kan? Ada yang bahkan 4 tuh. Nanti dibawa kondangan 4-4-nya. Karena memang dia buka trademark, buka brandnya itu poligami. Jadi dia memang instruktur poligami. Jadi dia guru poligami, dia pamerin tuh 4-4-nya bisa dibawa, kan ya enak tuh, nah, dibawa-bawa, akur tuh, kayak satu grup makan di satu meja, tuh. Kan orang ngelihat, wih nyaman amat nih. Gimana ilmunya? Belajar dulu, ada lesnya, gitu, ya. Jadi ini secara hukum boleh nggak? Boleh. Wala tukhbiru zaujataka bidzalik. Anda tidak diperlukan memberitahu istri, itu tidak diperlukan dalam syariat. Lakin la budda ay yakuna nikah zahiran mu'lanan. Cuma pernikahannya tidak boleh sendiri. Ya kan? Pernikahan sah paling tidak harus dihadiri berapa orang? 5. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi. Nah, tapi perempuan nggak perlu hadir, nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus ada kan, supaya nggak keliru. Nah, ini harus dilegalkan paling tidak kehadiran 4 orang, ya. Kehadiran 4 orang minimal. Nah itu. Jadi nggak perlu memberitahu istri sekalipun. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika, karena Rasulullah menyuruh a'linun nikah, iklankanlah, beritahukanlah pernikahan. Wa anta idza fa'alta ma amara Allah bihi wa rasuluhu min ilanika fa innal ta'ala saufa yurdi anka zaujataka. Maka jika Anda melakukan sesuai dengan perintah Allah, maksudnya kalau istrinya itu insaf, ya, istrinya insaf, ya dia akan tidak marah kalau dia insaf. Ya, pernikahan poligami ini dibutuhkan antara lain dalam keadaan-keadaan pertama, istrinya tidak bisa lagi melayani suaminya karena sakit. Tapi kalau sakit, melihat kenyataan begitu tambah sakit dia. Tambah nyesek. Kecuali dia insaf. Kalau dia insaf, dia nggak bisa, ya dia harus memberi ruang pada suaminya. Jadi maksudnya kalau dia sakit, jangan membuat suami jadi sakit lagi, jadi double kan? Tuh. Itu yang harus perhatikan. Yang kedua, suami
membutuhkan mempunyai hasrat seksual lebih dari kebiasaan yang nggak bisa ditangani oleh istrinya. Nah itu. Ya, libidonya tinggi. Kata bahasa kita hiperseks. Itu kan sah-sah saja, boleh-boleh itu halal boleh. Ya boleh-boleh saja. Cuma ya itu risikonya Anda harus tanggung. Saya mendapati beberapa orang keluarganya nggak ada, begitu selidik punya selidik, oh dia yang kedua, yang pertama nggak mau ikut-ikutan, sakit pun nggak mau datang. Itu yang sering saya lihat. Nah kalau Anda siap segalanya, karena memang kadang-kadang dunia ini tidak abadi dan kejam. Dunia ini tidak abadi dan kejam. Kejamnya tuh begini. Kalau kita menghadapi keadaan hidup sendiri, ya, jangankan masih ada istri sudah nggak ada pun, anak kita tidak rela kehadiran yang baru. Ya contoh ini, nah, mungkin saja nanti saudara akan hadapi, anak-anak sudah berumah tangga, istri meninggal duluan, kan kita di rumah sendiri aja itu. Ya udah tua itu kan, nenangga udah susah. Nah siapa yang mengurusi? Apalagi tipe orang yang manja dulunya, nggak bisa masak, ya serba dilayani. Dulunya kan status sosialnya tinggi, ya suka dilayani, di kantornya banyak anak buah. Nah ketika dia pensiun, segala-galanya hilang satu persatu. Ya jarinya udah nggak mempan lagi, nyuruh-nyuruh begini, ngeladenin. Kalau dulu kan tolong bisa orang segera kan. Nah, sekarang udah nggak punya anak buah, sendiri aja. Iya udah nggak lempeng lagi. Itu loh akan dialami oleh kita. Ya, keluarga anak kita kadang-kadang kejam, tidak mau berkunjung, nggak pernah memperhatikan, nanya sekalipun tidak. Nah kalau sudah begitu, ya bahkan tetangga saya tuh pernah anak-anaknya kehilangan jejak. Kemana bapaknya? Nggak taunya dia ke Solo, mampir ke anaknya tanpa memberitahu. Saking keselnya dia, kemana saya harus main tuh? Ya kan? Di rumah kanan kiri kanan, dari belakang ke depan, kan bingung itu. Karena manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri manusia itu. Harus ada teman bicara. Nah itu juga pernah dialami oleh Buya Hamka. Ya, beliau istrinya wafat duluan. Lalu anak-anaknya mengajukan seorang wanita untuk menjadi istrinya. Beliau nolak. Buat apalah saya udah tua? Harus, Buya. Siapa yang mau ngurusi? Wong semua anaknya udah pada sibuk. Siapa yang mau ngurusi? Pakaiannya kan beliau jadwalnya padat. Buya harus terima. Nah, jadi akhirnya diterima. Jadi maksudnya kalau sudah begitu, niatnya bukan sekedar urusan biologis, bukan. Ya, tapi urusan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan dan kenyamanan. Siapa yang tahu Anda celaka di rumah, nggak ada orang rumah, ya, itu yang patut kita pikirkan. Yang masyarakat masih nolak. Nah di sini disampaikan begitu. Yaqulu sa'il, sebentar lagi ya. A'rid alaikum muskilati ma'a zaujati faqad tazawwatu ba'da wafatil walid bisanatain wa tarakal walad amanatan fi unuqi wa hum ummi wa ikhwati as-sigar al-qusar. Ada suatu kejadian di zaman Rasulullah, seorang sahabat menikah nikah dengan janda. Lalu Rasulullah menegur, kenapa kamu tidak menikah dengan perawan? Ya Rasulullah, ayah saya, orang tua kami meninggal, saya ketitipan adik-adik. Saya ketitipan adik-adiknya masih kecil-kecil, perempuan semua. Kalau saya menikah dengan perawan, dia nggak punya pengalaman. Tuh. Ya, yang bisa ngurus. Saya kan kadang-kadang cari nafkah. Jadi itulah alasan saya menikahi janda. Dibenarkan oleh Rasulullah.
Jadi yang tahu persis maslahatnya, memang kalau dari segi bentuk lebih bagus yang perawan. Yang namanya baru kan, desainnya juga beda, tuh kan. Ya, modelnya model mutakhir, itu kan model jadul, tuh kan. Yang mutakhir, memang itu. Tapi kalau dari sisi maslahat, nanti akan kececeran ngurus adik-adiknya. Maka itulah saya memilih janda. Itu Rasulullah benarkan. Tapi kalau Anda nggak ada halangan, lebih baik memilih perawan. Kenapa milih perawan? Karena perawan mudah dibohongin. Tuh. Bahasa kasarnya gitu. Dikasih berapa aja nerima. Tapi kalau udah janda kan udah pengalaman, masa ngasih cuma segitu, mana cukup. Nah, banyak berontaknya. Kalau perawan diem aja. Oh iya segitu. Gitu. Ya, makanya istri kita sakit sekali kalau menghadapi kenyataan diduakan. Karena dia sudah berangkat dari meniti karir. Dari nol singkatnya. Sudah terus sampai kita berjaya. Nah, setelah itu diduakan, itu sakit sekali. Iya, nah itu enak aja udah seneng, orang lain hanya menikmati senengnya, susahnya enggak. Saya mau susah dari susah. Nah, itu. Begitu falsafahnya. Kalau falsafah orang beriman mah enggak begitu, ya kan? Karena dia repot, ya nggak ada masalah. Demikianlah hadirin, hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.